Halo guys, kembali bersama saya Petrus Jakub. Di video kali ini kita akan bahas nih mengenai pengajuan klaim asuransi penyakit kritis ditolak. Nah teman-teman, ini ada satu postingan dari seorang teman ya, dari agen asuransi juga. Dia berbagi cerita nih. Jadi ceritanya adalah klaim nasabahnya ini ditolak. Nah teman-teman bisa melihat ini, dia menulis seperti ini. Santunan yang cair harus memenuhi kriteria. Artinya, tidak semua santunan dari Allianz dibayarkan kepada nasabah ketika terjadi resiko. Tapi yang pasti, semua agen asuransi pengen yang terbaik untuk nasabahnya. Kebahagiaan seorang agen yaitu ketika santunan nasabah disetujui dan cair uang cash ke rekening nasabah dan rekening ahli warisnya. Dan kesedihan seorang agen ketika santunan nasabahnya ditolak. Dan yang pastinya agen lebih sedih lagi daripada nasabahnya ketika santunan asuransi tersebut ditolak. Seperti kesedihan yang sangat mendalam yang saya alami, yaitu ketika nasabah saya yang sudah bergabung selama 3 bulan atau lebih dari 90 hari, tiba-tiba beliau mengalami sakit kritis. Namun santunannya ditolak. Ada yang bilang, kok ditolak? Perihal apa ditolak? Biar nggak ada kesalahpahaman. Nah, dikarenakan beliau sebelum bergabung di Allianz pernah sakit kritis dan terdaftar di rumah sakit. Nah, ini teman-teman kata kuncinya di sini nih. Beliau sebelum bergabung di Allianz pernah sakit kritis dan terdaftar di rumah sakit. Jadi ceritanya adalah beliau bergabung di tahun 2022. Namun, di tahun 2019, beliau pernah sakit dan akhirnya santunan tersebut ditolak oleh Allianz. Jadi kisahnya ini kurang lebih sama dengan yang pernah saya bikin videonya tentang orang yang marah-marah di Suara Konsumen ya, di media konsumen. Nah, di sini di surat penolakan ini teman-teman bisa melihat sendiri bahwa ada riwayat sebelum nasabah mendaftar. Kita lihat ya sama-sama ya, dibilang setelah kami lakukan analisa terhadap seluruh dokumen pengajuan klaim beserta hasil penelusuran medis, diketahui bahwa Bapak S pernah melakukan pengobatan di RSUD Dr. H. Muhammad Rabain, yaitu pada tanggal 12 Juni 2019 dengan keluhan mudah capek, sesak nafas, dan didiagnosa itu adalah HHD Hypertensive Heart Disease atau CAD Coronary Artery Disease. Pemeriksaan fisik tekanan darah 97/60, mmHg, terapi furosemide aspilet, dan tanggal polis mulai berlaku yaitu di 8 Februari 2022. Jadi selang 3 tahun setelah melakukan pengobatan, si bapak ini join asuransi Allianz dan ajaibnya diterima. Tapi sayangnya tidak menginformasikan riwayat kesehatan. Ini perkiraan saya ya, sebab kalau melampirkan riwayat kesehatan tentunya penilaiannya berbeda ya. Jadi perkiraan saya adalah di Februari 2022 ini nasabah join asuransi Allianz, namun riwayat kesehatannya tidak diinformasikan secara jujur. Dan 3 bulan setelah bergabung, beliau mengalami penyakit kritis yang berikutnya dan ternyata ditemukan nih riwayat kesehatan di tahun 2019 sehingga pengajuan klaimnya ini menjadi batal. Dan bahkan polisnya dibatalkan, bukan hanya pengajuan klaim penyakit kritis dibatalkan, namun polisnya pun menjadi batal. Nah, ini saya hanya membacakan kisah ya dari seorang nasabah di Pagar Alam yang dibagikan oleh seorang sahabat dari Facebook. Nah, teman-teman, dari sini kita bisa belajar ini bisa terjadi pada siapa saja, bahkan bisa terjadi sama orang terdekat kita. Jadi nggak ada salahnya kalau kita dalam kondisi sehat kita buru-buru deh berasuransi, karena orang yang sudah mengalami sakit tentunya baru sadar akan pentingnya asuransi. Nah, kesempatan untuk berasuransi itu terbatas, teman-teman. Mereka yang sudah mengalami sakit, mereka kepingin betul masuk asuransi. Tapi kita harus jeli juga ya, kita harus memiliki
niat baik juga, jangan pada saat kondisi sakit kita masuk asuransi, karena akan berakibat klaim menjadi ditolak. Sayang sekali ya kalau klaimnya ditolak. Nah, ini untuk pelajaran bagi kita semua, entah itu kita yang calon nasabah untuk mau mendaftar asuransi kah, atau pelajaran bagi kita para agen asuransi agar lebih tegas lagi dan lebih selektif lagi, dan juga menginformasikan lebih lengkap lagi kepada calon nasabah kita agar kedepannya jangan sampai terjadi penolakan seperti ini. Ya, video kali ini sampai di sini. Kalau teman-teman punya komentar boleh ya tulis di komentar, dan juga boleh juga hubungin saya untuk segera nih memiliki proteksi yang mumpuni. Sampai jumpa di video lainnya. Saya Petrus Jakub. Tuhan memberkati. We're the one you can rely on. We are trusted for your life and precious ones. We are number one. We are one. Aliyah.